Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah, kemudian berselawat kepada Rasulullah. Apa kabar anak-anak sekalian, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Batanghari? Tentunya saya mendoakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berharap pembelajaran tatap muka ini bisa segera dilaksanakan dan tentunya pandemi ini segera berakhir. Ini pertemuan yang keempat ya, dan kali ini saya akan kembali mempresentasikan materi ajar untuk mata pelajaran Penjaskes. Kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah kebugaran jasmani. Ada baiknya sebelum memulai menonton video ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan karena kita semua muslim ya, kita berdoa menurut agama Islam. Untuk itu berdoa, mulai. Doa selesai, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan akhirnya nanti bisa bermanfaat untuk kita. Baik, siswa-siswi sekalian, kali ini materi yang ingin saya sampaikan tentang kebugaran jasmani. Bisa dilihat di layar monitor. Ini kebugaran jasmani ya. Kebugaran jasmani yang saya susun sendiri berdasarkan beberapa referensi tentang definisi, fungsi, dan manfaat serta komponennya. Kemudian untuk definisi, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam beraktivitas dengan mudah, kemudian tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan, sehingga masih memiliki sisa tenaga untuk digunakan menikmati waktu senggang atau keperluan-keperluan lain, baik bersifat biasa ataupun mendesak atau mendadak. Kemudian ada dua komponen dalam kebugaran jasmani atau dua hal yang identik. Yang pertama sehat dan bugar. Dua kata ini mungkin hampir sama, tapi sebenarnya memiliki pemahaman yang berbeda. Sehat ini lebih ke kondisi tubuh, kondisi fisik maupun mental, terbebas dari segala gangguan penyakit. Sementara bugar ini lebih ke kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara maksimal. Jadi tingkatannya lebih tinggi di atas sehat. Kemudian hakikat kebugaran jasmani adalah hal yang diperlukan tubuh untuk mendapatkan kebugaran jasmani, seperti kita butuh istirahat ya, ketika mengantuk maka kita harus tidur, ketika lapar kita harus mengkonsumsi makanan, ketika haus kita harus minum. Itu yang dibutuhkan tubuh ya. Itu yang dimaksud dengan hakikat kebugaran jasmani. Kemudian konsep kebugaran jasmani adalah bukan hanya menggambarkan tentang kesehatan saja, tapi melainkan bagaimana cara mengukur kemampuan individu ya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian ada tiga hal penting dalam kebugaran jasmani, yaitu pertama fisik, fungsi organ, kemudian respon otot. Ya, fisik ini berkaitan dengan otot, tulang, dan bagian lemak. Kemudian organ yang berhubungan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Kemudian respon otot, ya ini hal yang berhubungan dengan kecepatan, kelenturan, kelemahan, serta kekuatan tubuh. Selanjutnya ada 10 komponen atau 10 unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang pertama itu kelincahan, kekuatan, ketepatan, daya tahan, koordinasi, daya otot, keseimbangan, kemudian kecepatan, daya lentur, dan reaksi. Ya, saya akan menjelaskan satu-satu untuk 10 komponen ini. Pertama itu kecepatan, kelincahan. Yang pertama, kelincahan ini dibutuhkan dalam beberapa pertandingan ya, seperti pertandingan sepak bola, bulu tangkis, dan ini lebih cenderung dengan perpindahan arah atau lari secara zigzag ya, atau bisa juga ngelari naik tangga. Kemudian kekuatan
kekuatan ini lebih ke bentuk kekuatan otot ya. Seperti menerima beban saat bekerja, kekuatan otot bisa dilatih dengan beban berat, tapi dengan frekuensi yang sedikit, dengan beban tubuh sendiri atau beban lain, tapi dalam frekuensi yang tidak terlalu besar. Kemudian ketepatan atau akurasi. Ya, akurasi ini kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Kemudian ada yang keempat itu daya tahan. Daya tahan ini lebih kemampuan seseorang dalam menggunakan organ tubuhnya seperti jantung dan paru-paru dalam waktu yang relatif lama ya. Kemudian ada koordinasi. Koordinasi ini menyatukan semua gerakan tubuh yang berbeda jadi satu gerakan yang efektif ya. Yang keenam yaitu daya otot. Daya otot merupakan kemampuan seorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang singkat ya. Seperti kemampuan melompat, kemudian kemampuan berlari jarak pendek ya, kemampuan otot dalam jarak yang singkat. Kemudian yang ketujuh ini adalah keseimbangan, ini mengendalikan organ dan saraf sehingga terkendali dalam situasi yang baik ya. Yang kedelapan itu kecepatan, ini kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan dalam waktu yang singkat. Ini berkesinambungan atau berhubungan dengan waktu ya. Kemudian yang ke-9 daya lentur atau flexibility. Ini kemampuan tubuh secara efektif dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau kegiatan yang mengandalkan kelenturan. Yang ke-10 reaksi. Ya, reaksi ini kemampuan menanggap satu stimulus atau respon atau rangsangan yang direspon menjadi sebuah gerakan ya. Respon baik diberikan oleh orang lain secara sengaja atau tidak sengaja ya. Kemudian yang terakhir adalah manfaat dari kebugaran jasmani. Yang pertama itu akan meningkatkan sirkulasi darah, sistem kerja jantung, kemudian dapat mengurangi risiko obesitas atau kegemukan, kemudian dapat mencegah penyakit jantung, kemudian dapat menurunkan tekanan darah tinggi, dapat mengatasi depresi ya atau stres atau gangguan pikiran atau gangguan mental. Selanjutnya yang keenam meningkatkan stamina, kekuatan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih energik, kemudian akan memiliki kemampuan pemilihan organ-organ tubuh secara tepat setelah latihan. Akan memiliki respon tubuh yang tepat, akan terhindar dari osteoporosis atau tulang keropos atau penghapusan tulang ya. Yang ke-10 dapat meningkatkan energi atau kemampuan. Kemudian dapat meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf dan sistem fungsi jantung. Dapat mempertahankan serta menyelaraskan kondisi tubuh. Kemudian dapat meningkatkan daya tahan tubuh, dapat meningkatkan kelentukan, persendian ya, kemampuan persendian secara maksimal. Kemudian dapat meningkatkan kekuatan otot dan kecepatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya saya berharap bisa dipahami dengan baik. Salam dengan keluarga. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Saya Farid Firdaus. Mohon izin untuk undur diri. Insya Allah mungkin kita bisa dipertemukan dalam pembelajaran tatap muka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.